Memang benar dipakai dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Jadi surat-surat yang diterbitkan itu akhirnya menjadi syarat permohonan untuk membuat warkah menjadi kepemilikan. Oke. Pak, ini kan tadi kan disebutkan ada pemalsuan nama. Ini dipalsukan dengan mencatut nama dari warga-warga desa kah atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penggeledahan kemarin apakah benar sempat terjadi upaya penghalangan dari para sekdes terkait upaya penyitaan barang bukti dari penyidik, dan sekdesnya itu apakah juga par sekdesnya itu apakah kabur juga ada seperti apa? Sama yang ketiga, tadi kan ada penyitaan rekening. Nah, itu apakah sudah diketahui total nilai keuangan yang ada dalam rekening tersebut? Terima kasih. Kalau terkait pertama tadi apa? Pencatutan nama. Dari hasil pemeriksaan yang sudah awal kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki menguasai tanah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang upaya penghalangan ini biasa di lapangan. Di lapangan mungkin dia hanya ketidaktahuannya menyampaikan bahwa itu tidak ada kaitannya, tapi penyidik tentu saja setelah dilihat peralatan itu ternyata ada hubungannya, dan itu bukan menghalangi, hanya ponakan atau iparnya itu menyampaikan karena itu digunakan untuk kegiatan mereka sehari-hari, sehingga berusaha mempertahankan. Namun setelah mendapat penjelasan dari penyidik ini tidak, mereka pun langsung memberikan, dan yang bersangkutan tidak juga melarikan diri apa yang dimaksudkan. Ya. Pak, yang nyuruh itu siapa, Pak? Yang nyuruh nilai keuangan rekening sementara masih kita pelajari, karena kita juga melihat kan belum terlihat di situ apakah sejauh itu sesuai dengan transaksi sampai dengan hari ini atau belum. Tentu saja ini menjadi modal kita untuk berkoordinasi dengan baik itu dengan perbankan dan lain sebagainya. Pak, tadi dari 263 warga itu hasil pemeriksaan ini gimana, dari yang sudah dinyatakan ilegal itu ada berapa, Pak? Dari 100. Bentar, kalau ditanyakan itu kami sementara hanya sebagian yang sudah kita uji, belum semuanya, karena semuanya itu akan segera kita, dari hasil yang kemarin kan pertama hanya 10 yang didapatkan penyidik, itu segera yang pertama kita uji, kemudian susulannya pun segera kita uji ke lapor. Tentu saja inilah yang nanti kita tunggu dari hasil lapor. Pak, izin, tadi kan Bapak menyebut bahwa lurahnya sudah mengakui melakukan pemalsuan. Yang menyuruh lurah ini siapa, Pak? Sementara itu yang kita dalami. Yang bersangkutan, kita akan fokus sementara ini seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan kita makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dalam proses naik sidik ini pun sesuai yang kita dapatkan waktu penyelidikan, kemudian kita saat ini baru mengkonstruksikan tentang perbuatan pemalsuan terkait dengan
lebih lanjut tersangkanya begitu Pak ya? Berlanjut kami yakin ini juga ada proses-proses yang berdiri sendiri, pasti ada kaitan-kaitannya. Nah, ini yang akan kita dalami, dan itu kita tetap seperti kemarin, Polri tetap profesional, tetap mengedepankan praduga tak bersalah, dan nantinya pembuktian yang akan kita laksanakan. Artinya lurahnya bisa menjadi tersangka, Pak? Kementerian lembaga terkait ya, Pak? Lurahnya apakah kemudian diyakini penyidik bisa ditetapkan sebagai tersangka? Kita tunggu hasil gelar perkara. Berarti kan sudah ada pengakuan pun belum ada penetapan tersangka tidak? Untuk sampai saat ini? Kan kita berprinsip pada pembuktian, terpenuhi alat bukti. Alat bukti itu berkaitan atau tidak. Inilah nanti yang akan kita gelarkan. Mohon doanya dalam waktu dekat. Kalau nggak salah, kalau saya analisa dari penyidik, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa menggelarkan. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak, karena kita hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Artinya terbuka dengan internal, pengawas internal lain sebagainya, yang nantinya apakah ini bisa atau tidak untuk dijadikan tersangka. Pengakuan tersangka itu juga bukan mutlak, karena semuanya terkait dengan pembuktian.